kehamilan di 34 minggu. 34 minggu itu harusnya udah masuk. Kalau belum masuk kenapa? Kan gitu ya. Jadi mungkin badan tinggi badannya, proporsi antara kepala dan panggul itu tidak sesuai. Itu bisa jadi. Tinggi badannya kan 158 ya. Sebenarnya tidak terlalu pendek gitu kan. Tapi kalau atau diperiksa begini juga tidak terlalu sempit. Sekarang yang penting adalah bahwa ketika proses persalinan itu terjadi, itu harusnya sesuai dengan KPR. Kalau lebih tidak boleh terlalu lebih, misalnya lebih dari 1 minggu itu nggak boleh. Karena apa? Dia akan bahaya di dalamnya. Jadi misalnya bayi ini di dalam kandungan ini kan seperti ini, ya. Di sini ini ada ketuban, ya kan? Kalau misalnya dia lebih bulan, nanti ketubannya kadang bisa keruh, kadang bisa sedikit. Nah, posisi kepala ini belum masuk panggul. Harusnya dengan posisi kehamilan sekian, kalau anak pertama harusnya udah masuk panggul. Minyak jalan masih floating, dan masih tinggi. Gitu. Jadi digoyang itu masih menggoyang-goyang. Jadi ibarat misalnya ini panggul kepalanya begini, bukan begini, tapi masih begini. Kalau begini masih bisa begini, tapi ini begini. Jadi tak suruh nyoba kan? Jadi akhirnya kita dipegang gini, kepala ada di sini. Tadi waktu aku periksa, namanya proses persalinan ini adalah mulut rahim ya, mulut rahim. Tadi waktu aku periksa ke sini, tangan aku itu masuk ke sini, seret ke sini. Nah, aku lihat di sini mulut rahim ini kan lincing ini ya. Mulut rahim itu sama dengan mulut rahim ini, gitu bisa kayak gitu ya. Nah, mulut rahim ini adalah mulut rahim. Itu sudah mulai lemes. Nah, jadi mulai lemes itu mulai lentur, tidak kaku. Berarti tandanya bahwa itu adalah sudah terjadi kematangan serviks, gitu. Kematangan mulut rahimnya. Jadi nggak kaku gitu ya. Berarti benar usia kehamilannya Nyiran itu memang udah waktunya lahir. Gitu. Ada juga yang waktunya lahir ternyata mulut rahimnya itu masih kaku gitu. Jadi nggak udah lemes ya, gitu kan. Nah, tapi kayak gini. Ini adalah mulut rahim ini. Ini ke sini. Proses daripada ini menjadi pembukaan ini itu perlu waktu dan perlu proses. Contohnya adanya gelombang cinta, adanya kontraksi, begitu ya. Awalnya dia yang tebal begini bisa jadi menipis. Kalau sudah tipis kayak gini, nipis lagi. Kalau sudah tipis begini, akhirnya bisa terjadi pembukaan. Jadi mohon maaf, mulut rahim itu gini, gitu mencucu gitu kan. Akhirnya gini. Kalau udah gini, baru buka. Nah itu diawali dengan adanya gelombang cinta. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk merangsang supaya gelombang cintanya datang? Tadi udah dikatakan dengan apa? Jalan, jongkok, terus apa lagi tadi yang dilakukan? Makan kurma gitu kan. Dari sisi makanan boleh, mau makan tates boleh, mau makan dulur boleh misalnya gitu ya. Tapi bisa, udah berhubungan belum? Berhubungan? Udah ya? Berhubungan, spermanya dimasukkan di dalam ya. Nah, jadi spermanya dimasukkan di dalam. Karena apa? Sperma mengandung hormon prostaglandin yang bisa menyebabkan uterus berkontraksi. Jadi gelombang cintanya bisa datang. Kemudian bisa juga dilakukan breast care. Breast care itu perawatan payudara. Sudah dilakukan. Coba kalau enggak, pegang putingnya jenengan. Nah, bersih, pegang payudaranya dipuntik-puntik. Coba, itu nanti terjadi kontraksi enggak? Pasti terjadi kontraksi. Mbak April, aku minta tolong ambilkan payudara. Jadi kan di rumah ada senam, katanya gitu. Bisa main jempol, bisa jongkok-jongkok gitu ya. Itu harus tetap dilakukan walaupun nyilangan kepalanya masih tinggi, tetapi harapannya nanti bersamaan dengan proses persalinan mudah-mudahan kepalanya turun kan begitu. Jadi kepalanya pada saat persalinan menjadi turun. Coba diuji-uji barusan kontraksi enggak? Jadi ini dibersih-bersihkan gitu, nyenangan gini-gini kan coba. Nah, putingnya. Nah, pasti hari ini langsung kencang. Karena apa kok begitu? Karena ketika puting susu ini dirangsang akan mengeluarkan hormon oksitosin namanya yang bisa merangsang terjadinya kontraksi gitu. Jadi gelombang cinta akan datang kalau ada hormon oksitosin. Nah ini akan merangsang begitu. Jadi dia akan mengeluarkan hormon oksitosin